Karena ibu bilang tadi sambil nangis juga sih di via telepon tadi. Saya kira cuma bohongan aja. Jadi benar suaminya memang sudah meninggal. Jangan-jangan mau dijodohkan anaknya sama kawan saya nih, Bu? Apa bagaimana ini? Tidak. Oh, tidak. Kirain mau dijodohkan. Ini anak adik saudara ini masih bujang juga, bujang tua, Bu. Tapi nggak, sudah punya anak dua kok. Ini kawan setia saya. Kemana aja saya pergi, bersama kameramen saya tetap beliau ini saya ajak kemana aja. Sudah pernah kemana aja kita? Sudah kemana-mana ya? Ya udah kemana-mana. Udah nggak heran lagi mungkin kalau ibu pernah lihat YouTube. Saya pernah lihat nih wajahnya nih. Memang masih bujang ini. Bujang tua, Bu. Jadi ini anak ibu yang nomor yang pertama. Kalau ini adik-adiknya. Kalau itu anak tetangga atau bagaimana? Anak saya. Anak ibu juga? Oh, yang bungsu. Iya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini agak janggal sih, Bu, cerita yang ibu ceritakan tadi lewat WA. Terus ibu nelpon saya nangis-nangis. Kebetulan beliau nih tadi yang angkat telepon, bukan saya. Gimana ceritanya tadi itu? Ya kan udah saya itu ceritakan ke Pak Ustadz tadi. Gimana? Coba ceritakan lagi. Katanya suaminya sudah meninggal. Aneh katanya meninggalnya. Aneh. Agak sempit ya. Coba ada geseran sini nggak apa-apa. Biar leluasa. Tapi saya lihat di sini rumahnya cuma ada 4 rumah, Bu ya? Iya. Saudara semua apa memang orang lain, Bu? Saudara semua. Oh, saudara semua. Yang sebelah sana itu saudara siapa? Rumah adek. Oh, rumah adek. Alhamdulillah, Bu ya. Satu lingkungan ini memang keluarga semua ya. Iya. Kakak beradik artinya masih sedarah, Bu ya. Iya. Bu, bisa diceritakan kronologi meninggalnya suami ibu? Memang sih tadi beliau cerita ke saya katanya, Kang ada yang nelpon Ibu Suwarni kalau nggak salah ya. Iya. Ibu Suwarni katanya. Jadi kenapa adek? Kenapa adeknya? Sedih? Sedih kenapa? Jangan nangis, masa kalah sama adik-adik perempuannya? Sampean kan yang tua. Memangnya, coba ceritakan, meninggalnya orang tua sampean kenapa? Maksudnya, menyedihkan atau bagaimana? Gue, Chico Jericho. Gue nyari minuman yang nyegerin, tapi gulanya nggak over. Ayo ceritakan aja, nggak apa-apa. Diceritakan aja, kenapa Anda menangis? Jangan nangis. Masa kalah sama adik-adiknya? Sampean kan yang laki. Coba ceritakan ke saya. Orang tua sampean meninggal itu gimana kok sampean sampai terpukul seperti ini? Apakah secara tiba-tiba, dadakan atau bagaimana? Tiba-tiba. Ya jangan menangis, jangan sedih, itu sudah takdir. Masa kalah sama adik-adiknya? Adik-adiknya aja tegar tuh. Baru 40 hari kalau nggak salah, Bu ya? Iya. Baru 40 kayaknya. Tadi sih beliau cerita ke saya, katanya ada yang nelpon Ibu Suwarni bercerita bahwasanya kita disuruh datang. Ada yang ingin ditanyakan mengenai perihal meninggalnya suaminya, katanya. Lah kalau memang sudah meninggal kan memang sudah takdir, Bu ya, sudah ajal. Cuman kata Ibu tadi ada yang janggal, itu ya. Meninggalnya memang gimana, Bu, janggalnya, Bu? Sehat atau memang sakit dulu? Sakit itu tiba-tiba dan sakit yang tunggal. Nggak lama dari itu, dalam berapa hari meninggal. Oh, jatuh sakit sebentar, jelang 3 hari langsung meninggal. Tapi kok Ibu bilang tadi katanya perutnya membesar, itu benar atau tidak, Bu? Benar, Kang. Maksudnya sampai belah itu benar atau tidak? Itu seperti, kira-kira seperti orang hamilnya tuh, Kang. Kayak orang hamil 9 bulan tuh, mulai itu semakin lama itu semakin membesar perutnya. Pecah perutnya? Iya.
Allah. Tapi sebelumnya memang nggak pernah seperti itu, Bu ya? Tidak pernah, Kang. Sebelumnya beliau sehat. Iya. Terus tiba-tiba sakit, perutnya membesar. Iya. Begitu sudah besar, pecah, lalu meninggal dunia. Allah. Jadi keluar ususnya. Ya seperti itulah, Kang, kira-kira mengerikan. Mengerikan lah. Makanya sampai merasa terpukul ya. Jangan sedih, jangan kalah sama adik-adiknya. Kita doakan aja orang tua sampean. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampean sebagai anak laki-laki harus tegar. Harus bisa membimbing adik-adiknya nih. Jangan lemah, jangan cengeng. Masa kalah sama adik-adiknya? Memang terpukul, Bu ya? Iya. Sangat terpukul, Kang. Nah, ini saya tanya sekali lagi, Bu ya. Sebelum-sebelumnya memang punya permasalahan apa suaminya, atau pernah bertengkar dengan orang lain, pernah ribut, atau ada persaingan bisnis atau gimana gitu. Coba Ibu ceritakan. Waktu itu sebelum sakit sempat ada sepupunya mas saya itu suka, kan, sebenarnya pengen melamar, tapi suami saya itu ditolak sama suami saya. Oh gitu. Jadi nggak lama dari menolak itu sakit. Maksudnya sepupuan sama anak Ibu? Iya. Oh gitu. Jadi orang tuanya melamar ke anak Ibu? Iya. Ditolak dengan suami saya. Ditolak karena sepupu lah? Iya, karena kita masih saudara gitu. Oh ya sudahlah, nggak usah dipikirin itu. Yang penting memang karena mungkin dilihat masih sepupu, masih nggak enak lah ya. Iya. Sebentar Bu ya, agak heran sebenarnya. Ngapain dari itu, Kang? Lalu Ibu tahu saya dari siapa, Bu? Anak bujang saya kasih tahu, Kang, bahwa di sini katanya YouTube ini loh ada Kang Suha yang bisa cari tahu kalau apa penyebabnya kalau penyakit yang tidak wajar gitu. Seperti yang jadi Kang. ada yang ngelihat buka-buka HP, buka YouTube, ngelihat saya. Benar nggak wajahnya saya? Benar kan? Benar. Terus inisiatif mengundang saya gitu. Bilang sama ibunya. Oh. Sudah berapa lama ngelihat YouTube saya? Sakit mah. Ingat, selipin Proman, jangan nanti-nanti. Saya. Ada 3 bulan. Oh, ada 3 bulanan. Jadi begitu ini kejadian orang tua sampean agak janggal menurut sampean kasih tahu sama ibu sampean. Terus ibu nelpon ke saya, kebetulan beliau yang angkat. Iya. Alhamdulillah, Bu ya, berkah panjang umur kita bisa bertemu. Siapa, men? Kalian siapa ini? Kenapa rame-rame ada kamera? Oh, waalaikumsalam. Silakan, Bu, Mas. Ada apa ini, Mbak? Oh, Rame-rame. Siapa mereka ini, Mbak? Oh, mereka. Kok di depan ada kamera itu? Saya undang. Kenapa undang-undang orang? Buat apa? Ini kenapa tertutup pintunya? Nggak usah ditutup. Iya. Biarin. Tempatnya itu datang ke marah-marah. Oh. Suruh ditutup pintunya. Enggak. Ini orang-orang ini dari mana loh, Mbak? Oh, ini orang-orang tamu, Mbak. Nah, nggak apa-apa, Bu. Ada tamu, Mbak, di sini. Tamu apa kok? Pakai kamera segala buat apa? Orang merah di depan itu. Kalau ibu tuh ngobrol aja deh. Itu tamu kakak. Ini enggak. Ini siapa? Mbaknya siapa, mbaknya? Saya adiknya. Adik saya. Oh, alah. Ini adik sampean. Adik kandung. Iya. Jadi kalau sampean nggak tahu kalau ada saya mau datang? Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak dikasih tahu kalau ada tamu rame-rame seperti ini. Makanya saya tanya, kenapa kalau ada tamu rame-rame bawa kamera? Kamu buat apa? Jadi repot. Tujuannya apa bawa kamera? Jelaskan.
Ayo jangan jelas. Saya takut kalau mau perempuan. Oh takut kalau sama perempuan. Mbak sebagai mbaknya coba Mbak jelaskan ke adiknya biar nggak ada salah paham. Ini loh deh, Mbak, ya kan karena kematian abang Mbak janggal, jadi Mbak mengundang Janggal seperti apa loh Mbak? Ya seperti yang Yang namanya orang meninggal kan pasti sudah takdir. dia kan kemarin yang waktu yang Bener, besar sampai berdarah-darah itu kemarin itu Itu kan karena ada penyakit Mbak. jadi tidak ada salahnya Mbak menggunakan Suha untuk mencari tahu ada Mencari tahu hal yang apa? benar atau tidak. Loh kehebatan orang ini apa? Kenapa mengundang dia? Kan sudah jelas kita sudah ke rumah sakit kemarin. gini urusannya. Saya kira keluarganya udah tahu semua. Katanya- Kalau kita mau datang. Kan kita sudah berobat kemana-mana loh Mbak. Kita sudah ke Mudah-mudahan rumah bisa. sakit, kita sudah ke orang pintar. Loh memang kakak itu ada sakitnya di perutnya itu. Iya, tapi kakak itu pengen mencoba sama Kang Suha ini karena di YouTube itu Kang Suha ini bisa mengobati segala penyakit. Jadi Mbaknya pengen cari tahu. Kalau siapa tahu Kalau begitu berarti Mbak ini ada yang diragukan dong. Mbak kan hanya mencoba, ingin mencari tahu. Enggak, mbaknya kok kenapa marah-marah? Ya saya nggak marah-marah sih, cuma tanya aja kenapa. Iya, nadanya santai aja mbaknya. Maksud Soalnya kan saya suami Mbak saya ini kan sudah meninggal, yang sudah meninggal ya udahlah nggak usah diurus-urus lagi gitu, jangan dibahas-bahas lagi orang meninggal buat apa? Tidak Hmm. salah. Kenapa memperpanjang orang yang sudah meninggal? Tidak ada salahnya loh Dek. Kita itu buat mencoba. Buang-buang Ada waktu loh jam Mbak. ada itunya. Karena kakak itu terus terang memang curiga karena memang meninggalnya itu maksud menurut kakak itu tidak wajar. Karena sampai perutnya 3 hari itu sudah membesar perut seperti itu. Kan kita sama-sama dengar di rumah sakit Mbak, kata dokter apa itu ada penyakitnya. Enggak, ini obrolan orang tua ya. Ada kalanya adik-adiknya ini masuk aja ke kamar nggak apa-apa. Biar ini kayaknya agak takutnya terpengaruh nantinya. Masuk aja adiknya, biarkan nanti diselesaikan sama ibunya. Gak enak masalahnya. Dudukkan dulu. Coba mbaknya duduk dulu. Kalau Masuk duduk. Ya. bubar anak-anaknya. Ini gimana mbak? Soalnya mbak ngundang saya, maksud saya, emang nggak ada yang tahu keluarga mbak nggak dikasih tahu? Iya, ada yang tahu Kak, hanya saya dan anak-anak saya. Oh, hanya ibu sama dan anak-anak ibu Iya. tadi yang tahu. Jadi gini mbak, saya diundang oleh ibu ini karena anaknya tadi yang bujang yang di sini tadi katanya lihat saya di YouTube, terus ngasih tahu ke ibunya. Beliau berinisiatif memanggil saya. Makanya saya datang. Saya tidak ada tujuan yang lain-lain, tidak ada yang aneh-aneh sebenarnya. Jadi ya bingung saya. Ini gimana solusinya, Bu? Saya juga kan merasa tersinggung. Kita bersebelahan seperti ini, ada tamu ramai seperti ini, saya tidak dipanggil, tidak diberitahukan sebelumnya. Oh, men, bingung nggak kamu? Kita baru kali ini ya, mendatangi tamu ada yang tidak setuju dari pihak keluarganya. Ya karena saya tidak diberitahu terlebih dahulu. Mbaknya nggak ngasih tahu. Ya emang Kang, saya tidak memberitahu saudara-saudara saya. Cuman kan memang udah keluarga masing-masing kan Iya, ya. maksudnya menurut saya kan karena ini kan urusan saya. Coba dirayu Urusan adeknya, mereka. coba dirayu adeknya. Dinasehatin baik-baik. Ini kan urusan keluarga Mbak kan, artinya memang Mbak mau ngundang siapa aja, tidak ada sangkutannya dengan Baru Head and Shoulders Super Cool dengan 2 kali mentol. Hingga 100% bebas ketombe parah. Head and Shoulders. sangkutannya dengan adik sampean kan, karena memang keluarga sudah keluarga masing-masing kan, Iya, benar. tidak tinggal satu rumah kan. Tidak. Berapa rumah dari sini? 3 rumah apa 4 rumah? Rumah. 1 rumah. Tapi memang di sini lah ya. Iya. Dekat sekali kita masih berlingkungan. Udah lama suruh pulang aja mereka ini buat Apa apa? udah ada duduk-duduk deh ini loh. Ada duduk dulu. Aku aja loh Mbak. Menurut kakak itu masuk kakak. Enggak, mbaknya duduk dulu aja, kita ngobrol dulu. Saya nggak enak kalau kayak gini. Udah nggak usah. Oh, Kan bingung kakak saya. itu masuk kayak gini loh. ya mbaknya, ya coba ibunya jelaskan dulu. Kan ini kan urusan keluarga kakak. Kakak kan karena curiga dengan abang, kematian abang, makanya kakak mencoba mengundang Kang Suha ini karena kakak itu memang terus terang memang merasa janggal, ada yang janggal karena tidak wajar. Soalnya sebaiknya sebelum dia sakit itu sebenarnya itu saya Kasihan suami Mbak itu sudah meninggal, kok masih diungkit-ungkit aja. Sabar mbak, sabar. Saya tidak mengungkit-ungkit
Ini perlu saya garis bawahi ya. Saya datang ke sini bersama beliau dan kameramen saya berdasarkan undangan beliau. Nah, saya datang ke sini juga bukan untuk mengungkit kakak ya, kakak ipar ya, kakak ipar ya berarti ya, kakak ipar sampean yang sudah meninggal. Nah, saya tidak mau mengungkit. Saya hanya ingin mendoakan agar beliau tenang. Nah, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak tahu kalau permasalahannya seperti ini nih. Enggak, saya mau tanya, tujuan saya kan baik ke sini. Terus Mbak sampean juga baik nih ngundang saya, artinya hanya ingin mencari tahu. Kok bisa perut suaminya atau ipar sampean itu membesar terus pecah terus meninggal? Hanya ingin mencari tahu, menghilangkan rasa penasaran. Nah, itu juga perlu saya garis bawahi. Kalau memang itu tidak janggal, ya saya bilang itu tidak janggal. Kalau memang janggal, pasti saya akan bilang janggal. Artinya, itu perbuatan manusia melalui sihir atau teluh atau santet, atau memang sudah enggak mungkin sih. Kalau itu memang murni sakit. Iya, memang murni sakit ya. Kita ada kok hasil labnya kemarin, Mbak. Kasih tahu dong, Mbak. Iya deh, tapi tetap aja menurut kakak itu janggal. Kalau janggal itu tadi, karena kalau menurut kakak itu kalau sakit itu bengkaknya itu tidak begitu secepat itu. Karena itu kok tiba-tiba dalam 3 malam dia bisa. Enggak. Gini aja itu. saya tengahin ya, karena saya juga di sini diundang oleh Mbak sampean, dan sampean bukan sampean yang mengundang saya. Sampean tiba-tiba nyelonong, ngomel-ngomel, marah-marah, nyuruh saya pulang, saya juga merasa tersinggung. Bagaimana kalau saya selesaikan dulu tugas saya, apa ya, gimana, bingung saya. Sesuai yang beliau minta, agar beliau tidak penasaran. Saya ingin mencari tahu aja, menggali informasi. Kalau memang benar itu meninggalnya tidak wajar, ya kita doakan bareng-bareng. Saya juga perlu garis bawahin, Mbak ya, Bu ya. Kalau misalnya itu tidak wajar, Ibu juga jangan dendam kepada siapapun. Cukup hanya tahu aja. Walaupun itu perbuatan manusia dengan kekuatan sihir, teluh, santet, kita ikhlaskan aja. Insya Allah suami ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, syahid meninggalnya. Jangan takut. Nah, Mbak, itu aja sih yang saya datang ke sini hanya ingin. Percuma sih menurut saya. Percuma gimana Ya, maksudnya? percuma karena kan memang suaminya Mbak ini memang murni sakit. Enggak, kok Mbaknya bisa ngotot seperti itu terus? Kenapa? Ya, Seandainya memang Mbak tidak keberatan, ya Mbak kan sebagai adiknya ikutin aja saran Mbak sampai. Cuma menurut saya kan kasihan loh, orang sudah meninggal kenapa masih dibahas-bahas aja. Justru menurut Mbak malah kasihan. Ya kalau dengan hal yang tidak wajar itu penasaran itu, karena biar lebih jelas aja gitu loh deh. Lebih jelas aja sakitnya. Mau wajar seperti apa lagi sih Mbak? Jelas-jelas orang meninggal di rumah sakit kok. Dokter menyatakan penyakit apa, kemarin kan disebut, dikasih tahu dengan kita. Mbak ini gimana sih? Tapi kan semua kata dokter memang tidak semuanya. Emang bahasa ini rada pikun memang. Ini rada Kok pelupa. malah ribut? Gimana ini? Ngeyel kan? Dia emang ngeyel kan? Oh, ada Mbak. Emang ngeyel. Enggak, bahasa ini juga ada pelupa memang orangnya. Kan dokternya udah bilang kemarin sakit apa. Jadi dia seolah-olah nggak ngizinin saya mengundang Al-Suha dari sini. Jadi nggak enak sayanya. Soalnya saya setiap diundang kemana aja, alhamdulillah sejauh ini keluarganya tidak ada yang seperti ini, kan ya? Ya? Kemana aja, udah pernah kemana-mana pokoknya. Belum pernah menemukan yang seperti Mbak ini. Artinya, ya walaupun nggak setuju ya ngeliat-ngeliat aja, nggak pernah marah-marah kayak gini. Iya, saya sih nggak marah-marah ya. Ya udah, kalau nggak marah-marah, saya selesaikan tugas saya pulang nanti kalau memang sudah selesai tugas saya. Karena saya juga sudah jauh-jauh. Saya jauh ini Mbak, dari Kalianda Lampung Selatan. Lagian saya datang ke sini juga bukan Mbak yang mengundang. Beliau yang mengundang saya. Kenapa Mbak keberatan? Saya nggak keberatan, cuma maksud saya Ya kalau emang buang-buang waktu. Mbak gak keberatan sebagai adik ipar suaminya Mbak ini yang sudah meninggal, ya sudah Mbak diam saja. Kan Mbak tidak dirugikan. Tidak mengundang saya,
tidak keluar apa biaya sepeser pun, beliau yang mengundang saya. Terus kenapa sampean marah-marah? Kalau memang sampean tidak merasa terganggu, tidak khawatir, kalau memang tapi Saya kok cuma merasa tersinggung aja, kenapa ada tamu serabi ini saya tidak diundang, saya tidak diberitahu. Cuma itu aja kok. enggak, sebenarnya dari tadi saya curiga sama sampean. Kenapa curiga dengan saya? Ya enggak curiga dengan sampean sih sebenarnya. Cuman saya mau ngejelasinnya bingung sebenarnya. Karena begitu saya jelaskan nanti mbaknya nih nggak terima. The absolute number. Sebenarnya takutnya pecah juga keluarga sampean. Nah, sebenarnya saya sudah tahu. Kalau saya sudah tahu sebenarnya Mbak akar permasalahannya. Dengan nada bicara beliau terhadap mbaknya, terhadap saya. Dari tadi saya sambil diam, sambil meneliti. Saya sudah tahu akar permasalahannya. Cuman ya sudah, ini saya akan simpan secara rapat-rapat. Sudah lah Mbak. Cukup saya aja yang tahu Mbak ya. Hentikan aja ini. Bagaimana? Tidak, itu apa kan akar permasalahannya? Bingung saya. Ini menurut saya kalau saya buka, kalau saya ceritakan, saya mungkin akan bercerita sama Mbak aja. Kalau bagaimana kalau adik Mbak ini Saya disuruh? paling suka bisa dulu. Oh, kemana larinya? Pulang dah kan? Dia orang memang gitu kan, gampang emosi ya. Gampang emosi. Iya. Saya sebenarnya tidak mau memecah belah. Cuman begitu saya teliti, begitu saya terawang, dari tadi saya diem Bu ya. Saya teliti, saya terawang. Ini ada hiruk pikuk keluarga kayaknya. Ada permasalahan keluarga ini men. Bahaya sebenarnya ini. Kayaknya. Ya, makanya saya curiga sebenarnya. Kamu curiga nggak men sama adiknya tadi? Sedikit. Sedikit ya. Karena tidak setuju ya. Kamu curiga nggak? Curiga. Curiga ya. Aneh gitu loh Pak Ustaz. Uh-uh. Tiba-tiba dia masuk kok marah-marah gitu loh. Itu yang membuat saya heran. Tapi sebenarnya saya dari tadi diam saja meneliti. Begitu saya teliti memang kayaknya ada yang janggal nih dengan adiknya. Cuman Mbak, andai kata saya nanti coba tarik, saya coba membuka, pokoknya misteri Mbak ya. Ya. Membuat sebuah misteri, akar permasalahan nanti saya akan coba pakai mediator. Iya. Mediator ini, apapun yang terjadi nanti dibicarakan baik-baik dengan keluarga Mbak siapapun Mbak ya. Baik itu adik Mbak, baik itu abang-abang Mbak. Jangan sampai ada pertikaian lagi. Saya juga tidak tahu permasalahannya seperti apa ini. Cuman agak janggal sebenarnya meninggalnya suami sampean. Iya Kang, memang saya juga merasa begitu Kang, merasa janggal, merasa yang tidak wajar. Walaupun bagi menurut adik saya wajar, tapi menurut saya tidak wajar Kang. Makanya saya mengundang Kang Suha buat mencari tahu itu. Ya andai kata sudah tahu, misalnya saya nanti tarik, saya masukkan ke mediator saya, mbaknya jangan merasa gimana. Artinya
takutnya pecah sih ini, bingung saya. Tapi memang harus dituntaskan. Ini kalau tidak dituntaskan, saya juga merasa nggak enak. Soalnya Mbak yang mengundang saya. Iya. Kalau tidak tuntas sampai ke akar-akarnya, bagaimana ceritanya nanti? Kan bingung saya. Kok balik lagi, men? Ibu itu, men? Suruh masuk aja. Kenapa ibu balik lagi? Iya, saya susul anak saya aja. Ini nyusul anak sampean? Gimana nih Pak? Iya, saya merasa terpojok di sini. Ini siapa? Loh, katanya tadi sampean mau manggil suami sampean. Suami saya lagi ada pergi. Kemana? Ini keluar dia ada urusan. Jadi saya tinggal anak saya aja. Oh, ini anak sampean? Iya. Abangnya dari mana Bang? Saya, aduh, jelasin. Kami dari Kalianda Lampung Selatan. Dari mana itu Bang? Jauh. Jauh ya? Kalianda Lampung Selatan. Saya sebentar mohon izin. Saya mau mengerjakan sesuatu. Boleh? Gimana? Kerjaan apa? Aduh, bingung saya men kalau udah kayak gini. Ya sudah, nggak apa-apa. Sekarang gini aja. Kalau Mbak nggak merasa tersinggung sama anak ibu, diam aja ya. Saya hanya sebentar kok. Nanti kita lihat hasilnya. Bu ya, sesuai Iya. tadi Bu ya. Iya, Bang. Saya akan coba tarik. Iya, Kalau memang hasil penelitian saya ini ada yang janggal, nanti saya akan tarik. Coba saya masukkan ke mediator saya, Ya. ke rekan saya ini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, Kang. Agar tidak ada menaruh rasa curiga. Ya, Kang. Seperti itu. Ini harus diselesaikan, men ya? Ya. Ya sudah. Sampai maju ke sini. Kita jangan udah biarin dulu, kita maju sini. Maaf, geser agak belakang nggak kelihatan. Oh iya. Sebentar, Bu ya. Iya. Ini kalau tidak segera diselesaikan, saya terpojok di sini. Saya juga nggak tahu akar permasalahannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Tuhan. Bandingin kucinya Makeover yang Power Stay dan Hydra Stay. Untuk yang Hydra Stay aku taruh di Kau aja tunjuk sirut. Ini kalau saya lihat memang sebenarnya nggak enak sama ibunya. Ibu boleh duduk atau pulang, Bu? Saya disuruh pulang. Bingung juga kalau saya. Dia duduk aja deh. Enggak, kok ibu melotot sama saya? Enggak. Aduh, Sampean aja itu. Lakuin aja, Kang. Nggak usah dihirauin, Kang. nggak usah dihirauin. Iya. Jadi Mbak yang bertanggung jawab ya? Biar aja, Kang. Lakuin aja, Kang. Siap bertanggung jawab ya. Saya tidak Iya. mau menanggung resiko apapun. Iya. Soalnya ini akan terjadi hal-hal yang rumit nantinya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kang. Lakuin Tanggung aja. jawab Mbak ya. Iya. Ya, Kang. Nanti selesaikan secara kekeluargaan aja ya. Ya, Kang. Siap ya. Jangan merasa gimana-gimana Mbak ya, Mbak ya, sama Mbak sampean. Emangnya ada apa? Aduh. Kok bingung saya. Ya sudahlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba hadirkan Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Hadir atas izin Allah.
Nggak apa-apa, Bu. Saya hanya ingin menggali informasi melalui mediator saya. Karena saya bingung menjelaskannya. Bisa ditanya-tanya ini, biarkan dia ini dulu, apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa jawab salam juga ya. Memang jin pintar. Sampean dari mana asalnya? Saya dari ujung kulon. Kenapa sampean bersarang di rumah ini? Di rumahnya ibu ini? Kenapa sampean berkeliaran di tempat ini? Jauh-jauh sampean dari sana. Memangnya sampean diperintahkan? Ya, saya diperintahkan oleh seseorang. Untuk apa? Diperintahkan untuk apa? Untuk membuat suami dia meninggal. Allah. Jadi sasarannya setelah suaminya siapa lagi? Anak-anaknya. Setelah anak-anaknya? Dia. Astagfirullahaladzim. Dari mana dukun yang menyuruh sampean? Sampean kan diperintahkan oleh seseorang dukun. Ya. Di mana tempatnya? Ada di jauh sana. Di jauh. Jauh dari sini. Tidak. Tidak. Saya hanya ingin menggali informasi. Jadi benar. Suaminya ibu ini meninggal ulah sampean. Ya, benar sekali. Sampean hanya ditugaskan, diperintahkan. Ya. Nggak dikasih, Mbak. Tidak ada. Gimana, Bu? Mbaknya yang ingin menggali kebenarannya. Hentikan gimana maksudnya? Ini tidak bisa. Apa ini? Seperti orang kesurupan. Ya ini nggak tahu seperti ini. Kenapa sampean menyuruh dihentikan? Kan mbaknya ini. Yang mengganggu tetangga kiri kanan aja. Lah kan tetangganya saudara semua, saudara mbak semua kan? Ya, Mbak masih penasaran nggak? Kalau masih Masih, penasaran akan saya lanjutkan. masih Kang. Kalau tidak penasaran saya suruh keluar. Masih Kang. Coba Mbak tanya-tanya. Biar Mbak yang nanya, jangan saya. Dia tidak bisa menyerang Mbak karena sudah ada saya di sini. Sudah, Mbak. Dia sudah saya kunci. Kalau manggil-manggil seperti ini musik, Mbak. Kakak ingin menuntaskan deh. Mbak bisa tanya-tanya. Mbak. Dia kalau menyerang Mbak pun tidak akan mempan karena sudah saya kunci Mbak. Mbak coba tanya-tanya. Siapa yang menyuruhnya? Saya ingin bertanya, siapa yang menyuruh kamu melakukan ini? Saya tanya sekali lagi dengan benar, siapa yang menyuruh kamu melakukan semua ini? Yang perlahan. Apa maksudnya ini? Benar dia? Kenapa tangannya menunjuk saya? Kurang ajar. Benar kayak itu. Ini apa nih maksudnya ini nuduh-nuduh ibu saya ini? Gimana ini? Kita ini bersaudara, Mbak. Gak mungkin saya tega melakukan itu. Gimana ini? Orang seperti ini kok dipercaya? Bisa-bisa percaya dengan mereka orang yang baru Mbak kenal hari ini aja. Tapi dia menunjuk ke kamu. Tuh. Ah, sekongkol kalian bertiga ini, yakin lah. Tapi dia menunjuknya Kita ini bersaudara loh, Mbak. Tega sekali Mbak lebih percaya mereka dibandingkan saya ini sendiri. Adiknya Mbak. Tadi sebenarnya saya suruh pulang sih mbaknya. Makanya ini yang akan terjadi. Saya juga nggak tahu kenapa dia. Coba saya ingin Orang ini tanya. memang sungguh memecah belah keluarga kita aja loh, Mbak. Hentikan aja, Mbak. Nggak benar ya, nggak benar. belum tuntas, masih ada rasa penasaran yang belum terima. Penasaran apa lagi? Ini Jelas-jelas mereka ini mengada-ngada. ini akan- Ini buat-buat sama mereka. ini akan ribut nantinya. Lebih baik ini dikeluarkan aja daripada nanti kita selesaikan secara Mengada-ngada keluarga. orang ini, Mbak. Bismillah. Iya. Allah. Acting dia nih, Mbak. Saya tahu itu. Duduk lagi sini, duduk lagi. Sini duduk. Saya yakin itu cuma acting. Mungkin pas ibu jemput aku tadi,
Dia orang mau kerjasama. Iya, sekongkol ini kayaknya Pak. Tidak ada kerjasama antara kami. Ya sudah. Ini semua real. Ini benar-benar harus diluruskan ini. Baru Fix Extra Strong. Ekstra hangatnya redakan batuk dan pilek. Fix Extra Strong. Mas, sejam lagi harus berangkat, tapi bekal kosong. Ayam, daging, nugget, bahkan es krim habis juga. Tenang. Luruskan ini. Karena ini permasalahannya sama keluarga. Ini semua real. Sedangkan ini kakaknya, ini adeknya. Sampean kenapa petantang-petenteng seperti itu? Saya akan diundang di sini oleh sampean harus sopan sebenarnya. Jangan tidak sopan seperti itu. Masa iya sih, Dek? Hanya permasalahan lamaran ditolak oleh abang kamu sampai melakukan seperti ini. Loh, nggak ada satu orang tanya ke situ loh, Mbak. Kami tidak melakukan apa-apa. Tanya sama anak. Tadi dia menunjuknya ke arah kamu yang melakukan. Jangan percaya dengan mereka loh, Mbak. Sudah berapa lama Mbak kenal mereka? Sudah berapa lama saya tanya? Saya Men, tanya ini ke arahnya kayaknya kamu nggak beres yang ini, men. menunjuknya. Ditutup aja, men. Apa gimana, men? Yaudah, ini ditutup aja. Ini agak Kita ribut kenal sudah berapa masalahnya. lama? Mbak kenal Ini dengan harus sudah kita berapa benahi lama? nih, men. Bahaya ini. Sampai menuduh-nuduh ibu saya bawa kantor polisi kalian semua. Oh, sebenarnya saya tidak takut mau dibawa kemana aja karena kita tidak salah ya. Saya kan diundang ke sini. Terus apa yang kita lakukan? Itu tadi Sampai apa mengancam maksudnya? saya, bukan 2-3 orang yang sering mengancam saya seperti itu. Apalagi sampean saya lihat masih usia di bawah umur. Jangan coba-coba menekan saya. Ya udah, saya kan cukup sabar karena saya bertamu di sini. Sebenarnya saya bukan tipe orang yang bisa diancam ya, Dek ya. Sampean masih Allahu Akbar, ya sudahlah saya maklumin. Sampean belum kenal saya. Ya sudahlah saya maklumin aja. Men, ini ditutup dulu aja.